Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Koperasi Pertanian, di video kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Bagus Susandi, Dwi Wulandari, Sylvia, dan Arya Wira Dibrata akan membahas mengenai sejarah koperasi di negara Jerman, Denmark, dan Amerika. Sejarah koperasi di Jerman. Sejarah koperasi kredit dimulai pada abad ke-19 ketika Jerman dilanda krisis ekonomi karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani tak dapat bekerja karena banyak tanaman tak menghasilkan. Kemudian tidak lama berselang terjadi revolusi industri. Raiffeisen menganjurkan para petani untuk bersatu dalam wadah perkumpulan simpan pinjam serta mendirikan koperasi kredit pertanian model Raiffeisen sekitar tahun 1848 yang diberi nama Douglas K7. Sebanyak 60 orang dermawan bersedia secara bersama-sama sebagai orang yang memikul tanggung jawab atas hutang-hutang yang mungkin diperbuat oleh perkumpulan itu. Tokoh besar berikutnya adalah Hermann Schultz Delitzsch, seorang hakim di Delitzsch. Jerman memberi dorongan kepada para pengusaha, pengrajin, dan pedagang kecil di kota-kota untuk mendirikan koperasi kredit dan melopori pendirian koperasi simpan pinjam di perkotaan pada tahun 1849. Koperasi kredit di perkotaan ini kemudian dikenal dengan sebutan koperasi kredit ala Schultz Delitzsch. Dalam perkembangannya, koperasi di Jerman juga bergerak di bidang agrobisnis, pembuatan roti, dan sebagainya. Selanjutnya, kenapa koperasi di Jerman didirikan? Nah, di sini ada 3 alasan. Yang pertama, Jerman dilanda krisis ekonomi. Yang kedua, para petani tak dapat bekerja karena banyak tanaman yang tak menghasilkan. Yang ketiga, banyak pekerja terkena PHK. Yang keempat, Jerman dilanda masalah pengangguran secara besar-besaran. Sejarah koperasi di Denmark. Di Denmark, hampir semua kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan cara bekerja sama serta dilaksanakan oleh perkumpulan-perkumpulan koperasi termasuk semua hasil pertanian dan hasil industri. Pada awal abad ke-19, berhasil didirikan sparikasi, yakni semacam bank tabungan untuk pertanian, yang jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 1852, perkumpulan pertanian kerajaan Denmark mengeluarkan surat edaran yang mendirikan perusahaan susu bersama, hingga perusahaan tersebut didirikan di Marslev dekat kota Odense pada tahun 1863 yang berhasil didirikan oleh Hans Christian Suni dengan bantuan Dr. Insinyur F.F. Ulrich. Berhasil mendirikan sebuah koperasi konsumsi di kalangan kaum buruh di kota Trieste di Jutland. Selanjutnya adalah sejarah koperasi di Amerika. Amerika Serikat merupakan rumah bagi koperasi-koperasi terbesar dan tersukses di dunia. Kebanyakan dari koperasi-koperasi tersebut bergerak di sektor pertanian dan peternakan. Banyak jenis koperasi yang berkembang di Amerika, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Koperasi-koperasi tersebut diantaranya seperti koperasi asuransi bersama, koperasi kredit, dan koperasi rumah sakit maupun kesehatan. Nah, selanjutnya, koperasi pertama yang berdiri di Amerika Serikat adalah The Philadelphia Contribution from Loss by Fire, yang merupakan koperasi asuransi kebakaran yang didirikan oleh Alfonso. Nah, Alfonso memulai usaha simpan pinjam dengan mendirikan semacam bank rakyat pada tahun 1900 di Levi's, Quebec, dengan menggerakkan kegiatan menabung di kalangan petani maupun buruh. Dan pada tahun 1909 lahirlah undang-undang tentang koperasi simpan pinjam. Dan pada tahun-tahun selanjutnya terbentuk dan berkembang koperasi-koperasi di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1922 pemerintah mengeluarkan Kepler Wall Street Act yang intinya untuk menguatkan hak petani untuk bersatu dan memasarkan hasil pertaniannya secara berkoperasi. Setelah itu,
kami akan membahas mengenai perbedaan sejarah koperasi dari negara Jerman, Denmark, dan Amerika. Yang pertama yaitu koperasi di negara Jerman, yaitu koperasi ini bergerak di bidang sektor pertanian dan asuransi. Lalu yang kedua yaitu koperasi di negara Denmark. Koperasi ini bergerak di bidang sektor pertanian, peternakan, dan asuransi simpan pinjam atau bank rakyat. Yang ketiga, koperasi di negara Amerika. Koperasi ini bergerak di bidang sektor pertanian, koperasi susu, dan koperasi industri. Setelah membahas mengenai perbedaan sejarah koperasi dari ketiga negara, lalu kita berlanjut kepada persamaan sejarah koperasi dari negara Jerman, Denmark, dan Amerika. Dari ketiga negara dapat kami ambil kesimpulan, dari ketiga koperasi tersebut memiliki persamaan yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Walaupun negara tersebut mengalami kesulitan di awal hingga mampu membentuk koperasi yang mampu menstabilkan perekonomian di tiga negara tersebut. Dan terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan materi ini dapat disimpulkan bahwa koperasi di negara Jerman, Denmark, dan Amerika kebanyakan bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Kemunculan atau terbentuknya koperasi di ketiga negara tersebut rata-rata dipengaruhi oleh masalah krisis ekonomi dan revolusi industri yang menyebabkan negara tersebut mengalami masalah besar-besaran, terutama kelaparan dan pengangguran. Karena desakan masalah tersebut, tokoh masyarakat keluar dari permasalahan dengan mengumpulkan para petani dan masyarakat setempat untuk bergabung membentuk perkumpulan koperasi. Dari terbentuknya koperasi inilah masyarakat mulai sejahtera dan perekonomian mulai stabil. Di setiap negara-negara memiliki bentuk dan cara tersendiri dalam mengembangkan koperasinya sehingga berkembang pesat sampai sekarang. Oke guys, itu dulu yang dapat kita sampaikan mengenai materi sejarah koperasi di negara Jerman, Denmark, dan Amerika. Semoga kalian have fun ya dengan video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah melihat video kami. Semoga materi dapat kalian pahami. Sekian dari kelompok 2, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.